Prabowo itu pernah doktrin kita. Dia bilang, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Nah, kalau sudah perang seperti ini, yang kena itu anggota BOP, Israel, Amerika, kemarin sudah 17 triliun. Nah, sekarang nih, diperkirakan itu kerugiannya akibat perang ini, itu 33 triliun. Bapak mau sumbang berapa lagi buat mereka? Kenapa sih, Pak? Duit rakyat itu tidak bangun daerah seperti Papua, NTT, NTB. Kan masih banyak rakyat kita masih susah. Atau buat ini aja lah, pemulihan bencana di Aceh dan Sumatera itu belum selesai loh. Bapak ini pelit banget buat rakyatnya sendiri. Ketika orang negara lain aja dibantu terus. Prabowo, stop jadi donatur ya. Duit negara ini habis loh. Negara tekor 135 triliun per Februari ini. Masa iya solusinya cuma bisa naikin harga BBM, naikin pajak. Terus kalau nggak bisa, utang lagi. Hidup itu memang ujian, kita paham. Tapi masalahnya ini ujiannya datangnya dari elu. Bulan Juli kemungkinan the government is running out of money, kehabisan duit. Yang mana ya, apalagi kalau harga BBM ini naik akibat tidak kuat subsidi, inflasi meledak, bos, ini bahaya sosialnya luar biasa. Ini bisa terjadi loh peristiwa 98. Saya bukan nakut-nakutin, karena kembali lagi gambaran ekonomi di mata saya sangat-sangat grim, sangat-sangat menakutkan. Kenapa? Karena pemerintah tidak punya uang sama sekali, ya, akibat salah kelola. Ya, yang pertama tadi adalah pengeluaran yang sangat luar biasa, budgetnya 335 triliun untuk proyek yang tidak menghasilkan apa-apa. MBG itu kan dimakan di mulut, keluar di toilet. Tidak berupa bendungan, tidak berupa jembatan. Tapi kan katanya nanti kita akan terima manfaatnya setelah anak-anak ini besar. Gizi naik kan, anak-anak ini besar, Indonesia emas 2045. Nah, kan kalau gitu, ngomong Prof. gizi bos, apakah benar gizi? Kan kita lihat tayangan. Enggak, maksud gue mungkin, ini kan nih bahasanya Prof nih. Jangan-jangan MBG ini dihitung sebagai investasi. Nah, itu salah. Ini asli bakar duit. Ya, yang namanya investasi. Kalau you bangun jalanan, kalau you sumbang pendidikan, ya, kalau you bangun jembatan, ya kan, kalau you upgrade sama sekali kualitas daripada kampus-kampus, ya kan, gaji guru lebih besar, ya kan, gaji dosen lebih besar, insentif tinggi. Pendidikan lebih baik, menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik. Tapi ini apa artinya? Ya kan, makan yang belum yang mana jumlah yang keracunan sudah sampai puluhan ribu, ya. Baru diangkat jadi menteri, dengan nyelenehnya, dengan pedenya Pak Purbaya mengatakan, tenang, 3 bulan Indonesia membaik, 3 bulan ekonomi melejit. Dibagi-baginya duit ke Himbara 200 triliun, padahal uang itu adalah cadangan untuk hal-hal yang urgent. Dan sekarang itu udah kemana? Nampaknya Pak Purbaya ini sama saja dengan omon-omon, sama saja dengan kebohongan-kebohongan, dan yang selalu menjanjikan, menggampangkan segala sesuatu seperti Jokowi. Februari 2026 ekonomi makin sulit. Memang ada pertumbuhan, tetapi inflasi, kesempatan kerja, dan harga-harga melambung tinggi, ekonomi semakin merosot. Memang ada faktor penyebab dari ekonomi global dan kondisi ekonomi global dan perang yang semakin memanas, mempengaruhi kinerja ekonomi di Indonesia. Tetapi terlepas dari situ, ini adalah panen atau buah dari kinerja pemerintah Jokowi selama 10 tahun yang semua serba digampangkan. Sekaranglah hasilnya semakin memburuk, dan kasihan Pak Purbaya nih, wajahnya memelas begini karena memang sulit memperbaiki ekonomi yang sudah sangat kacau dibangun selama 10 tahun terakhir ini. Baru 2 bulan, Januari Februari, APBN kita sudah defisit 135 triliun rupiah. Tahukah Anda bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit anggaran atau APBN hanya diperbolehkan maksimum 3% dari produk domestik bruto. Khusus untuk APBN 2026, dianggarkan hanya boleh defisit antara 2,48% hingga 2,68%. Hanya maksimal boleh defisit sebesar
638 sampai 689 triliun rupiah. Artinya tahun 2026 hanya boleh sekitar 689 triliun. Nah, kalau sampai Februari saja sudah 135 triliun, kalau kita asumsikan dikali 6 sudah harus bisa mencapai 800 sampai 1000 Artinya triliun. Ini warning. Apabila sampai terjadi defisit tahun ini di atas 600 atau 700 triliun, itu artinya pemerintah telah melanggar undang-undang. Tahu apa yang terjadi bila melanggar undang-undang? Terlepas dari situ, kalau defisit anggaran ini makin jauh dan makin dalam, maka dapat dipastikan kita akan membuka hutang baru lagi. Dan dampak secara ekonomi adalah yang pasti bisa gagal bayar. Bila negara sudah gagal bayar, artinya sudah anjlok dan jatuh. Peristiwa 98 mudah-mudahan tidak terjadi. Amit-amit. Dasko bilang masyarakat saling mempertanyakan kebijakan pemerintah dengan cara yang tidak sehat. Dasko tuh kan wakil ketua DPR ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Atau Dewan Penertiban Rakyat. Harga minyak dunia resmi tembus $100 per barrel. Ini kedengarannya jauh dari kehidupan kita. Perang di Timur Tengah, Selat Hormuz, geopolitik global. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya ini bisa sampai ke harga telur di warung depan rumah. Let's talk about it. Sekitar 20% pasokan minyak dunia itu melewati jalur yang namanya Selat Hormuz. Setiap hari ada sekitar 17 juta barrel minyak yang melewati selat ini. Masalahnya, jalur ini sekarang lagi memanas gara-gara konflik Iran, Amerika, dan Israel. Akibatnya, harga minyak yang tadinya $70-80 per barrel sekarang tembus $100. Bahkan ada prediksi harga ini bisa naik sampai $120 per barrel. Masalahnya, Indonesia adalah net importir minyak. Kita bisa konsumsi sekitar 1,5 juta barrel per hari, tapi produksi kita hanya sekitar 600.000 barrel. Artinya, lebih dari setengahnya kita harus impor pakai dolar. Di APBN 2026, asumsi harga minyak itu cuma sekitar $70 per barrel. Hitung-hitungannya, setiap kenaikan $1 di atas asumsi APBN, itu bisa menambah beban negara sebanyak 10 triliun. Jadi masalahnya bukan Indonesia tidak mendapatkan pasokan minyak, tapi kita harus membeli minyak dengan harga dunia yang lebih mahal. Dan dampaknya, kalau BBM naik, maka biaya logistik naik. Kalau biaya logistik naik, maka harga barang jadi ikut naik, termasuk beras, telur, dan sayur. Belum lagi, ketika resiko geopolitik meningkat, investor biasanya pergi dari negara berkembang ke Indonesia dan lari ke aset yang dianggap lebih aman kayak dolar atau emas. Akibatnya, rupiah bisa melemah dan biaya energi kita bisa 2 kali lebih mahal. Ratusan mahasiswa Semarang berdemo di depan Mapolda Jateng menuntut resapel jabatan di tubuh Polri. Nah, ini adalah dampak kinerja Polri saat ini kurang baik. Ya. Apalagi sekarang sedang marak sekali terjadi masalah oknum polisi yang terlibat dengan tindakan pidana atau tindakan melanggar hukum. Saya juga setuju ya, segera lakukan reformasi Polri. Yang lebih utama adalah Kapolri harus diganti. Kalau Kapolrinya diganti dengan Kapolri yang amanah, jujur, dan tegas kepada bawahan, maka saya yakin ke depan Indonesia akan lebih aman, damai, dan lebih tentram. DPRD Sumatera Selatan anggarkan beli meja biliar 486 juta untuk pimpinan dewan. Kok cuman meja biliar sih, Pak? Room karaoke-nya mana? LC-nya mana? Minumannya mana? Kalau cuman meja biliar tanggung. Sekalian itu alat-alat untuk memuaskan diri itu dilengkapi. Biar Bapak bekerjanya becus. Tidak jajan di luar. Nah, banyak nih biasanya oknum-oknum ya. Pejabat gitu. Kalau dinas keluar kota, dinas ke Jakarta gitu ya. Pasti mampirnya ke klub malam, ke karaoke, ke panti pijat gitu. Banyak oknum itu oknum. Jadi daripada buang-buang duit untuk jajan di luar, mending sekalian anggarkan, Pak. Ya. Ini yang saya ucapkan ini nyindir loh, nyindir. Apa sih urgensinya DPRD Sumatera Selatan ini menganggarkan meja biliar buat apa? Emang ada fungsinya? Ada hubungannya dengan kinerja kalian? Nggak ada.
Kinerja kalian itu ditentukan oleh aspirasi masyarakat yang kalian wakilkan. Kalau kalian tidak sama sekali mewakilkan aspirasi masyarakat, ya kinerja kalian nggak benar. Meja biliar itu nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya dengan tugas kalian sebagai pengawas anggaran. Ya, mewakili aspirasi masyarakat nggak ada. Oh iya ya, mewakili rakyat yang suka biliar ya. Terserah kalian lah, ngadain apa aja. Jangan lupa LC-nya, puralnya.